Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Heni Setiawati. Nah, di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip atau disebut juga dengan kaidah adalah suatu kebenaran yang dapat dipercaya pada suatu masa tertentu atau kebenaran fundamental untuk digunakan sebagai pedoman berpikir atau melakukan kegiatan. Prinsip dalam pengembangan kurikulum adalah rambu-rambu atau pedoman yang harus dipegangi dalam kegiatan pengembangan kurikulum agar hasilnya dapat sesuai dengan harapan semua pihak yang disebutkan di atas. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, hasil data empirik. Yang kedua, hasil dari ide atau gagasan masyarakat dalam sikap dan kepercayaan. Yang ketiga, berdasarkan akal sehat. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang menjiwai suatu kurikulum. Pengembangan kurikulum ini bisa berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan kurikulum lembaga pendidikan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya berbeda. Kemudian, jenis-jenis dari prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu kebenaran keseluruhan. Kebenaran keseluruhan adalah kebenaran yang jelas atau terbukti lewat eksperimen atau uji coba, dan alasan tersebut diterima tanpa hambatan. Kemudian yang kedua, kebenaran bagian. Kebenaran bagian ini maksudnya adalah kebenaran berdasarkan data yang terbatas dan bisa diaplikasikan pada situasi tertentu dan tidak bersifat umum. Yang ketiga, dugaan. Sebagian prinsip-prinsip dasar itu tidak semuanya benar, bisa juga merupakan dugaan atau uji coba, sementara ide-ide atau dugaan-dugaan tersebut menjadi dasar keputusan dalam pengembangan kurikulum. Kemudian yang terakhir yaitu macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Pertama, prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Kemudian yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Yang keempat, prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir, prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan.
Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.